Yo, para wiburwaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih, cuk. Wah, udah lama banget nih ya gue kagak bahas masalah harem-hareman. Dan terakhir kapan ya gue ngebahas masalah harem? Kalau nggak salah sih sekitar 2 bulan lalu ya, waktu gue ngebahas siapa tuh? Harem yang Calvin. Ya berhubung udah lama banget gitu ya gue nggak ngebahas harem dan lu pada ngebet banget gitu ya minta gue buat ngebahas Kage no Jitsurekusa. Jadi ya udahlah kita gabungin aja dua hal itu yang jadinya kita ngebahas harem dari Lord Cheat, sang MC Cuni yang suka ngayal tapi hayalannya itu jadi kenyataan anjir. Dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh ya lu bisa lah traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau ya lu juga bisa gabung gitu kan ke membership warga Isekai buat dukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan ya lu juga bisa nikmatin gitu kan konten eksklusif dari cerita original yang gue bikin. Contohnya kayak The Zero Expert, High School DxD Phantom Ballet, dan Isekai no Shiroi Ansatsusa ga Oji sama Ninaru yang bakal gue upload secara eksklusif buat kalian para membership warga Isekai. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco yang siapa tahu aja lu punya suatu cerita, pembahasan atau hal-hal menarik yang pengen lu share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, yang penting lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Nah sebelum ke pembahasannya gue mau kasih disclaimer dulu nih ya. Kalau betina yang bakal gue sebutin itu cuma yang diketahui saat ini, karena ya kedepannya gue yakin gitu bakal nambah lagi haremnya Cheat. Dan ya gue nggak bakal jelasin secara detail juga gitu, karena ya banyak banget cuk haremnya Cheat. Penjelasan detailnya mungkin nanti bakal gue bikin video tersendiri gitu ya buat setiap karakternya ya. Contohnya kayak anggota The Shadow Garden gitu yang mungkin nanti bakal gue bikin pembahasan tersendiri tentang mereka kalau gue mau ngebahas lebih detail lagi. Nah, harem Cheat yang pertama itu adalah Alpha. Dia adalah komandan kedua dari Shadow Garden setelah Cheat dan keturunan dari pahlawan Elf Oliver. Setelah disembuhin dari kesurupan iblis sama Cheat, dia bersumpah setia ke Cheat dan mulai berlatih di bawah bimbingannya Cheat. Tapi ya lama-lama perasaan itu berubah atau lebih tepatnya berkembang jadi rasa cinta. Yang ya dia bahkan sampai rela mati gitu kan demi Cheat. Harem kedua Cheat adalah Beta yang merupakan anggota ketiga dari Shadow Garden setelah Alpha dan merupakan ya seorang novelis yang lagi naik daun dengan nama Natsume. Sama halnya kayak Alpha, perasaan Beta ya berawal dari kesetiaan yang berubah jadi cinta, fanatik dan posesif. Cuma ya sifat posesifnya sifat posesifnya Beta itu terbatas ke orang luar aja gitu. Maksudnya orang luar dari Shadow Garden. Kalau para betina yang jadi anggota Shadow Garden ya dia sama sekali nggak masalah harus berbagi Cheat sama yang lainnya. Dan tujuan hidupnya Beta adalah berdiri di samping Cheat untuk selamanya. Harem ketiganya Cheat adalah Rose Oriana yang merupakan mantan putri dari kerajaan Oriana dan mantan seniornya Cheat di akademi. Pertama kali Cheat sama Rose ketemu itu waktu Cheat nyelamatin Rose dari preman yang ngebuat Rose terinspirasi jadi seorang kesatria. Makanya ya dia masuk akademi kesatria. Dan mereka dipertemukan lagi di akademi yang mana ya awalnya Rose cuma punya rasa hormat yang tinggi banget gitu ya ke Cheat. Tapi lama-lama rasa hormat itu berkembang jadi rasa cinta sewaktu Cheat nyelamatin hidupnya Rose untuk kedua kalinya. Ya walaupun di situ Cheat pakai acting ngorbanin nyawa gitu ya demi Rose, yang jujur aja di situ gue ngakak anjir karena ya teman-temannya udah pada nangis-nangis gitu ya. Padahal itu cuma pranknya Cheat doang anjir. Nah setelah tahu gitu ya kalau Cheat masih hidup, Rose bersumpah bakal selalu mencintai Cheat. Bahkan ya pas Rose dijodohin, pangeran yang dijodohin sama Rose itu malah mati gitu ya di tangannya Rose. Karena ya cinta matinya Rose ke Cheat dan karena ada politik juga gitu dari sekte Diabolos di pernikahannya Rose. Dan setelah Rose jadi buronan karena ngebunuh pangeran, Rose jadi anggota Shadow Garden dengan nickname 666 yang ya itu angka setan gitu ya. Harem keempatnya Cheat adalah Sherry Barnett yang merupakan mantan teman sekolahnya Cheat di akademi sebelum si Sherry itu pergi ninggalin akademi. Sejak awal Sherry udah ditunjukin gitu ya kalau dia suka sama Cheat karena yang gak ada satupun cowok yang deket sama dia kecuali Cheat. Tapi ya Sherry harus keluar dari akademi atau lebih tepatnya mengambil keputusan untuk keluar dari akademi setelah dia melihat Cheat yang menyamar jadi Shadow itu ngebunuh ayah tirinya. Cuma di sini si Sherry ini nggak tahu ya kalau Cheat itu adalah Shadow. Nah tujuan Sherry keluar dari akademi itu ya
buat menjadi seorang peneliti menggantikan ayahnya. Tapi di sini Sherry itu nggak tahu kalau ayahnya sebenarnya adalah pengikut dari sekte Diabolos. Dan ya setelah si Sherry itu keluar dari akademi, dia nggak pernah lagi ketemu sama Chit sampai sekarang. Yang mungkin nanti kedepannya dia bakal ketemu lagi gitu ya sama Chit. Harem kelimanya Chit adalah Alexia Midgar, yang merupakan putri kedua dari kerajaan Midgar yang selalu dikejar-kejar sama si siapa? Badut Zenon gitu. Nah, demi menghindari si Badut Zenon gitu ya, Alexia memanfaatkan Chit dengan cara berpacaran sama Chit. Tapi rencana itu malah ketahuan gitu kan sama Chit, yang untungnya Chit masih bisa tutup mulut gitu karena disuap sama Alexia. Dan pas Alexia diculik sama Zenon, dia diselamatin sama Chit yang nyamar jadi Shadow. Nah, Alexia nggak tahu siapa itu Shadow, tapi dia curiga kalau Shadow itu adalah Chit. Dan setelah dia putus dari Chit, Alexia minta balikan, tapi ditolak mentah-mentah sama Chit, yang ya di situ Chit udah nggak perlu disuap lagi karena ya dia udah kaya gitu, punya bawahan yang banyak duit. Harem keenamnya Chit adalah Ganma, salah satu dari 7 eksekutif di Shadow Garden dan CEO perusahaan Mitsugoshi yang kaya banget lah. Yang bisa dibilang ya Ganma itu sultan dan sponsornya Chit buat sekarang. Tapi ya barang yang dijual sama Ganma itu semuanya adalah barang atau produk yang pernah dijelasin sama Chit yang berasal dari bumi. Dan tujuan Ganma berbisnis ya demi Chit gitu. Ganma pengen Chit nggak usah capek dan tinggal santai sambil foya-foya aja gitu kan, nikmatin duit yang dikasih sama Ganma. Nah, dibanding para eksekutif lain bisa dibilang Ganma itu yang terlemah. Maka dari itu Chit ngajarin segala hal tentang ekonomi dan bisnis ke Ganma, yang akhirnya ya Ganma jadi penopang paling penting gitu kan di Shadow Garden, karena 80% keuangan Shadow Garden itu berasal dari Ganma, dan keuangan Shadow Garden itu juga dikelola langsung sama si Ganma. Harem ketujuhnya Chit adalah Delta, salah satu dari 7 eksekutif di Shadow Garden yang bersumpah setia ke Chit dan bakal selalu mencintai Chit setelah ditolong sama Chit dari kesurupan iblis. Yang bahkan ya saking cintanya Delta, dia itu bakal meluk Chit di setiap ada kesempatan. Dan sama kayak betina lain gitu ya yang ada di Shadow Garden, Delta nggak keberatan harus berbagi Chit sama anggota Shadow Garden yang lain. Tapi ya lain cerita gitu ya kalau ceweknya bukan berasal dari anggota Shadow Garden. Dan itu diperkuat sama interaksi antara Ganma dan Delta, yang mereka itu pernah ngebahas kalau mereka nggak masalah gitu harus berbagi Chit. Harem ke-8-nya Chit adalah Epsilon, salah satu dari 7 eksekutif di Shadow Garden yang sangat membenci opainya yang rata gitu ya kayak papan cucian. Makanya ya dia selalu pakai body sweet slime gitu biar jadi boing-boing. Sejak disembuhin dari kesurupan iblis sama Chit, Epsilon itu udah jatuh cinta ke Chit. Bahkan ya dia sampai pengen glowing dan on gitu kan biar bisa menarik minatnya Chit. Sayangnya ya belum ada gitu produk kecantikan sama obat yang bikin shemok gitu ya. Kalau ada ya pasti dipakai tuh sama Epsilon. Nah, demi menarik minatnya Chit, Epsilon belajar segala hal tentang body sweet slime, yang akhirnya ya gak cuma bikin dia jadi boing dan glowing gitu ya, dia juga ngembangin sihirnya secara signifikan sampai dia dapat titel presisi karena kontrol sihirnya yang OP banget. Ya setiap dia pakai sihir itu selalu presisi banget lah. Harem ke-9-nya Chit adalah Zeta, salah satu dari 7 eksekutif di Shadow Garden, dan biasanya dia itu lebih suka keliling dunia buat ngumpulin intelijen biar bisa jadi bawahannya Chit. Ya belum banyak yang diketahui tentang Zeta, tapi sebagai anggota Shadow Garden yang merupakan eksekutif, udah pasti gitu ya dia diselamatin dari kesurupan iblis dan diajarin langsung sama Chit. Yang udah jelas juga dia punya kesetiaan yang mendalam ke Chit dan rasa cinta juga gitu ke Chit. Cuma yang gak kayak yang lain yang pada agresif banget buat deket-deket sama Chit, dia cenderung cuek sama hal yang berbau-bau romantis. Harem ke-10-nya Chit adalah Eta, salah satu 7 eksekutif di Shadow Garden dan merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala penelitian Shadow Garden. Dan karena kejeniusannya yang bahkan namanya itu udah mendunia sebagai arsitek magic item yang jenius, dia difasilitasi lab tersendiri sama Chit. Bahkan ya body sweet slime yang dipakai sama semua anggota Shadow Garden adalah hasil ciptanya Eta, dan segala item yang dipakai sama Chit itu juga buatannya Eta. Harem ke-11-nya Chit adalah Nu, anggota Shadow Garden yang bekerja di bawah Ganma atas perintahnya Chit. Nu adalah alumni dari tempat Chit bersekolah, dan sebelum ketemu sama Chit dia itu sama sekali nggak punya kebebasan, terkekang gitulah. Tapi ya pas dia ditolong dan diselamatin sama Chit, Nu jadi setia dan cinta mati gitu ke Chit. Bahkan ya dia rela ngebunuh siapa aja yang ngalangin jalannya Chit, dan dia juga rela mati gitu demi Chit.
Harem ke-12 Cheat adalah Aurora yang merupakan identitas asli dari Diabolos, penyihir bencana yang menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Dia pertama kali muncul pas Cheat dipaksa buat ikut dalam sidang Dewi. Nah, di sidang Dewi itu Cheat bakal ketemu sama Aurora yang dipenjara dan diikat pakai sebuah rantai. Dan ya setelah penjara itu hancur, atau lebih tepatnya dihancurin sama Cheat, Aurora bilang kalau dia bakal menghilang. Tapi dia seneng banget ketemu sama Cheat, dan kalau Cheat ketemu sama dia lagi, maka Cheat harus membunuhnya tanpa ragu. Tapi di sini Cheat sama sekali nggak tahu kalau Aurora itu adalah penyihir bencana Diabolos. Harem ke-13 Cheat adalah Aneros yang merupakan pendekar pedang yang berasal dari Kekaisaran Belgata. Nah, pertemuan dia sama Cheat itu pas dia ngelawan Cheat di turnamen pedang yang dimana ya di situ Cheat lagi nyamar jadi Jimina. Awalnya Aneros ngeremehin Cheat, atau lebih tepatnya Jimina, karena penampilannya gitu ya. Tapi ya dia malah berujung dikalahin sama Cheat dan mulai mengembangkan perasaan hormat yang mendalam ke Cheat, yang kemungkinan juga ada rasa suka ke Cheat. Harem ke-14 Cheat adalah Yukihime, CEO perusahaan rubah salju dan penguasa menara putih di kota tanpa hukum. Nah, Yukihime sama Cheat yang lagi nyamar jadi John Smith itu bekerja sama buat ngelawan aliansi pedagang. Dan waktu Yukihime ditolong sama Cheat bilang kalau Yukihime itu spesial baginya, dan itu ngebuat Yukihime mikir kalau Cheat datang nolong dia karena rasa cinta, yang akhirnya karena pemikiran itu Yukihime jadi jatuh cinta gitu kan ke Cheat, yang padahal ya Cheat nolong Yukihime karena cuannya Yukihime doang gitu. Kalau Yukihime mati dia kehilangan sponsor anjir. Harem ke-15 Cheat adalah Elizabeth yang merupakan salah satu dari 3 raja di kota tanpa hukum dan seorang ratu vampir. Elizabeth mulai nunjukin ketertarikannya ke Cheat sewaktu dia lagi hilang kendali atas kekuatannya, dan itu bisa dihentiin sama Cheat tanpa harus ngebunuh dia. Soalnya ya orang-orang di masa lalu kalau ada vampir, atau lebih tepatnya ratu vampir yang hilang kendali atas kekuatannya, pasti harus dibunuh. Tapi Cheat itu bisa menghentikan Elizabeth tanpa harus ngebunuh Elizabeth, dan dari situ Elizabeth mulai menunjukkan ketertarikannya ke Cheat. Harem ke-16 Cheat adalah Victoria, anggota Shadow Garden dengan nickname 559 yang kemampuannya dikatakan menyaingi para eksekutif. Dan sebelum bergabung ke Shadow Garden, Victoria itu dikenal sebagai The Saint dari gereja karena ya hatinya yang baik banget lah. Tapi ya sayang gitu kan, ternyata gereja itu diambil alih sama sekte Diabolos, dan mereka berniat mengeksekusi Victoria. Nah, pas hari eksekusi Victoria, sayang banget gitu, Lord kesayangan kita, Cheat Kageno itu kebetulan lewat dan nyelamatin Victoria, yang setelah itu ya Victoria bergabung di Shadow Garden. Dan setelah Victoria diselamatin sama Cheat, Victoria itu jadi bener-bener jatuh cinta ke Cheat. Dan itu bisa dilihat dari sikap dinginnya Victoria yang ngilang gitu kan kalau ada di depannya Cheat. Dan sifatnya Victoria malah berubah gitu, jadi sifat cewek ABG yang lagi jatuh cinta. Tapi ya di sisi lain, Victoria juga bisa jadi kejam ke beberapa orang yang dia anggap nggak pantas ada di sisinya Cheat. Contohnya kayak si Rose. Harem ke-17 Cheat adalah Beatrix, juara turnamen God of War atau turnamen pedang dan dianggap sebagai tantenya Alpha. Pertemuan pertama Beatrix sama Cheat pas Beatrix mencium bau elf di tubuhnya Cheat, atau lebih tepatnya baunya Alpha yang ada di tubuhnya Cheat. Dan pertemuan selanjutnya ketika dia sama Iris ngelawan Cheat yang berakhir ya mereka berdua dikalahin gitu ya sama Cheat. Tapi ya dia malah jadi tertarik gitu kan ke Cheat setelah dikalahin Cheat. Ya wajar sih, cewek petarung kayak Beatrix ini biasanya ya emang tertarik ke cowok yang lebih kuat dari dia. Harem ke-18 Cheat adalah Claudia, anggota elit dari persekutuan pendekar pedang sihir yang awalnya ya dia menganggap Cheat, atau lebih tepatnya Shadow gitu ya, sebagai penjahat dunia. Tapi setelah diselamatin sama Cheat dari amukannya Elizabeth, Claudia sangat yakin kalau Cheat atau Shadow itu bukan seorang penjahat. Dan mulai dari situ Claudia mengagumi Cheat sebagai seorang Shadow yang lama-lama ya berubah jadi perasaan cinta sepihak. Dan karena rasa kagum dan cintanya itu, Claudia berniat membersihkan nama Cheat sebagai Shadow yang dianggap penjahat dunia. Harem ke-19 Cheat adalah Nishino Akane, mantan teman sekelas Cheat di bumi dan putri dari CEO Nishino Group yang ya udah dari zaman sekolah gitu ya. Akane suka sama Cheat, tapi ya sebelum suka sama Cheat, awalnya Akane itu benci banget gitu sama Cheat karena ya Cheat selalu nggak bisa ingat namanya Akane. Cuma ya gitu kan, ibarat kata pepatah, benci lama-lama jadi cinta, dan itu yang dialami sama Akane setelah dia diselamatin Cheat
dari segerombolan preman yang nyulik dia. Dan ya lu udah bisa lihat itulah di episode 1 animenya. Dan punchline-nya ya yang bikin Akane jatuh cinta ke Chit itu ya sewaktu Chit nungguin dia di depan sekolah dan ingat sama namanya Akane. Dan semenjak itu ya hubungan mereka mulai berkembang sangat pesat sampai ya nggak ada rahasia lah di antara mereka. Makanya pas kematian Chit di bumi itu jadi pukulan yang berat banget buat Akane. Oh iya, buat yang udah nonton episode 1 pasti tau lah kalau Akane itu kan udah diculik 2 kali. Dan kalau lu nanya apakah Akane masih segel? Jawabannya masih. Penculik pertama si Stalker itu dibunuh sama Akane sebelum dia diperkaos. Sedangkan yang kedua ya kayak yang lu lihat di anime lah, dibunuh sama Chit. Dan kalau lu nanya kok mereka berdua atau Akane sama Chit itu nggak ditangkap sama polisi dan nggak dimasukin penjara? Jawabannya karena bapaknya Akane itu nyuap para polisi dan nutup semua berita dari media. Ya wajar gitu ya, CEO perusahaan gede terus juga berpengaruh di politik, jadi ya cuan berbicara gitu ya. Ya lu udah biasa ngeliat itulah gitu kan di anime, di drama atau mungkin di real life gitu. Lu udah biasa ngeliat hal-hal kayak gitu kan. Yang dimana ya cuan lebih dulu nih bisa berbicara. Nah saat Chit bereinkarnasi ya mereka ketemu lagi sewaktu Chit sama Beta masuk ke dalam portal dimensi yang mengirim mereka berdua ke Jepang. Yang ya Jepang udah banyak berubah gitu ya, karena ya monster, kesatria dan hal berbau fantasi lainnya itu mulai ada di bumi. Tapi ya buat setting waktu ternyata ya baru 2 tahun setelah kematiannya Chit. Jadi antara bumi dan isekai itu punya konsep waktu yang berbeda. Nah pas Chit sama Beta sampai di bumi, sekali lagi Akane diselamatin sama Chit. Dan setelah Chit sama Beta pulang ke isekai, Akane punya keyakinan kalau Chit adalah Minoru, cinta pertama dan terakhirnya. Harem ke-20 sekaligus harem terakhirnya Chit adalah Claire Kageno, kakaknya Chit yang merupakan pewaris keluarga Kageno. Dan walaupun Claire itu cukup tegas gitu ya buat Chit, tapi terbukti kalau dia itu seorang brokon dan itu bisa dilihat dari sikapnya Claire kalau menyangkut masalah Chit. Nah sebenarnya kenapa Claire itu kayak punya kesan buru-buru dan agresif banget gitu ya kalau bareng sama Chit, itu karena dia percaya kalau dia punya penyakit kesurupan iblis. Dan ya itu emang benar gitu kalau Claire punya penyakit kesurupan iblis. Tapi ya penyakit itu udah disembuhin sama Chit dari lama. Cuma ya Claire-nya aja nggak tahu gitu kalau penyakitnya udah disembuhin sama Chit. Nah buat 664 dan 665 gue masih kurang yakin gitu apakah mereka suka sama Chit atau enggak, karena ya belum ada informasi yang jelas. Yang diketahui ya mereka berdua itu sangat-sangat menghormati Chit. Dan belum banyak informasi dari mereka yang diketahui kecuali ya kalau mereka anggota Shadow Garden di bawah bimbingannya Victoria dan satu grup sama Rose. Sedangkan buat Iris Midgar, kakaknya Alexia, gue nggak tahu gitu dia suka sama Chit atau enggak. Tapi kalau dari dedikasi dan ucapannya si Iris, dia nggak ada rasa gitu sama Chit ataupun Shadow. Dia cuma ngejar Shadow karena ya dia menganggap Shadow itu adalah ancaman dan penjahat dunia. Cuma ya balik lagi gitu kan ke poinnya Akane yang tadi, awalnya benci nanti bakal jadi cinta. Jadi ya kita berdoa aja gitu semoga Iris masuk ke haremnya Chit. Ya itu aja sih buat harem Chit yang diketahui saat ini. Dan kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini lo bisa tekan tombol like. Kalau lo nggak suka lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa lo, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.